Beberapa wilayah tengah dalam kondisi genting usai mengalami lonjakan kasus positif COVID-19. Peningkatan ini pun berdampak pada fasilitas kesehatan serta tenaga kesehatan yang bisa saja ikutan kolaps, termasuk di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta. Lalu apa kata tenaga kesehatan menghadapi fase genting ini? Bergabung salah satu perawat Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Mian Situmorang. Selamat malam, Mbak Mian. Selamat malam, Mbak. Oke, Mbak Mian, Jakarta sekarang tengah dalam kondisi genting di mana lonjakan kasusnya mengakibatkan atau berdampak pada kapasitas rumah sakit yang kian menipis. Seperti yang terjadi di Wisma Atlet, kita tahu gambarannya beberapa hari belakangan banyak sekali pasien yang mengantri di sana. Boleh dijelaskan kepada kami kondisi sekarang ini seperti apa di Wisma Atlet? Kondisinya ya benar-benar seperti yang banyak beredar saat ini ya, jumlah pasien luar biasa. Sangat itu sangat banyak penambahan, padahal sebelumnya itu kita sudah sempat sangat agak lega, pasien sudah mulai berturun, tapi ternyata belakangan ini jumlahnya itu sangat melebihi dari yang kita bayangkan. Oke, apa yang terjadi di Wisma Atlet beberapa hari belakangan merupakan fase genting pertama atau keadaan genting pertama, atau Mbak Mian pernah menghadapi nih beberapa bulan atau mungkin di level tertinggi sebelumnya? Sebelum ini yang tahun lalu memang pernah kejadian ini ya, jumlah pasien benar-benar melebihi dari kapasitas dan kita sangat kewalahan tenaga kesehatan. Dan ternyata terulang lagi di tahun yang dulu di awal-awal COVID. Oke, jadi jeda 1 tahun, waktu 1 tahun jeda ini terulang kembali keadaan yang sama, keadaan darurat. Kalau boleh tahu, kalau dikalkulasikan dalam penanganan jumlah pasien ya, perbandingannya seperti apa keadaan yang sekarang dibandingkan tadi yang Mbak Mian sebutkan sempat ada di level yang rendah sebenarnya di sana? Mbak Mian? Nah, 5 kali lipat dari penurunan yang... Oke, Mbak Mian, saya mengalami gangguan komunikasi. Boleh dijelaskan lagi bagaimana peningkatannya? Berapa peningkatan pasien dalam sehari? Kalau untuk peningkatan dalam seharinya saya kurang tahu. Oke, Mbak Mian, sayang sekali kami masih mengalami gangguan komunikasi. Saya tidak bisa mendengar suara Anda. Luar biasa, saya juga sangat kaget membaca data tersebut karena posisi saya sekarang saat ini kebetulan saya juga sedang terpapar, jadi saya dalam perawatan juga. Oke. Mbak Mian, sekarang sedang terpapar, artinya sedang menjalani perawatan sebagai salah satu pasien COVID? Benar. Oke, boleh diceritakan, artinya sehari-hari memang hanya bertugas, hanya beraktivitas di Wisma Atlet. Jadi kemungkinan terbesarnya Mbak Mian mendapatkan atau terpapar positif COVID itu karena kegiatan sehari-hari sebagai perawat di sana? Ya pasti ya dari pasien tentu saja, karena mungkin ya saya juga bilang saya bagaimana proses tertular juga saya nggak bisa pastikan, cuman lokasi tempat saya bekerja kan memang yang penuh resiko, penuh ya zona merah namanya juga ya, jadi ya memang ya pasti saya juga nggak bisa menghindari dengan situasi seperti ini. Oke, berarti sekarang sedang masih dalam masa perawatan ya, Mbak Mian ya? Iya, benar. Oke, kondisinya sendiri boleh dijelaskan kepada kami, kondisi Mbak Mian sendiri? Untuk 2 hari 3 hari ini saya sudah mulai lebih membaik. Saya awal masuk itu di sini dirawat dengan keluhan saya itu di tanggal 7 ya. Tanggal 7 itu saya benar-benar ngedrop, demam tinggi, tidak turun-turun sampai ya harus dipasang infus. Dan ini di 3 hari terakhir ini saya sudah mulai membaik.
udah tidak demam lagi. Oke, berarti Anda bertugas sebagai perawat di Wisma Atlet dan sekarang terpapar sebagai pasien positif pun juga dirawat di Wisma Atlet, begitu ya? Ya benar. Oke, Mbak Mian sudah berapa lama ada di Wisma Atlet sebagai perawat? Sudah setahun lebih. Dari awal pandemi berarti ya? Dari bulan Mei. Dari bulan Mei. Tidak pernah keluar dari Wisma Atlet? Tidak pernah pulang kampung atau pulang ke rumah? Tidak pernah. Oke, tidak pernah. Mbak Mian, lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di beberapa wilayah di Jakarta, salah satunya sekarang ini diprediksi akibat libur Lebaran. Jadi kasus atau angka kenaikannya itu pasca libur Lebaran. Dari pasien yang ada di sana yang Mbak Mian temui, apakah mereka menceritakan atau paling tidak mungkin ada yang mengiyakan kenapa sampai akhirnya mereka dirawat, terpapar karena salah satunya abai terhadap prokes, masih warawiri ke sana ke sini padahal jelas ada larangannya. Apakah itu juga gambaran itu Anda temukan, Mbak Mian? Ya, sebelum saya dirawat ini ya, kita kan ada juga tempat kemarin itu karantina khusus untuk pasien sekatan mudik kemarin ya. Nah, itu memang benar kebanyakan mereka itu abai dengan himbauan pemerintah. Mereka tuh ya tetap melakukan mudik, tetap melakukan perjalanan dengan alasan mereka keluarga saya begini, keluarga saya begitu juga. Ya itu dia. Nah, dengan kondisi saat ini kita juga mau mempersalahkan mereka, keadaannya sudah terjadi. Jadi ya intinya sekarang ini ya kita jangan kita lebih patuh gitu. Ya harapannya sih seperti itu. Oke, Mbak Mian, kurang lebih 14 bulan berarti ya Anda bertugas sebagai perawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Dari kacamata seorang tenaga kesehatan yang mungkin sudah berpuluh-puluh atau sudah beratus gitu ya menangani pasien COVID-19 di sana. Kenapa kita masih jauh dari ideal dalam hal penanganan pandemi? Maksudnya ideal gimana? Iya, dengan kondisi yang sekarang angka kasusnya kembali tinggi, tidak pernah tidak terprediksi mungkin sama sekali atau mungkin Anda prediksi sama sekali. Kenapa? Apa yang membuat kita masih jauh dari ideal dalam hal penanganan pandemi ini sehingga kita bisa sampai di kondisi atau fase yang genting seperti sekarang? Menurut saya sih sebenarnya penanganannya itu sudah benar, sudah bagus. Hanya saja kedisiplinan kita warga Indonesia ini yang kurang. Kita itu tidak kurang disiplin, kurang gimana ya? Kita terlalu egois dengan diri kita. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri tanpa memikirkan orang lain. Lagi-lagi ya itu kembali ke diri personal masing-masing pribadi untuk lebih care gitu, lebih care sama orang lain dan care pada diri kita sendiri. Seharusnya seperti itu. Oke, artinya kalau untuk kebijakan penanganannya sudah cukup berjalan baik, tapi hanya tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat ini sendiri ya. Apa yang Mbak Mian mau sampaikan kepada mereka di sana? Masih banyak orang yang tidak percaya kalau COVID-19 itu ada. Masih banyak yang jalan-jalan, masih banyak yang warawiri seenaknya, yang tidak taat pada prokes, pada 3M. Apa yang mau Mbak Mian sampaikan? Oke, Mbak Mian, maaf, saya tidak bisa mendengar suara Mbak Mian lagi. Saya mohon, saya juga mencintai segala macam, ingin kangenan dengan keluarga. Tapi mohon sekali lagi, kita tahan dulu egois kita. Kangenan mungkin bisa by phone. Seperti saya sendiri, saya juga tidak bertemu dengan keluarga saya untuk bertugas di sini. Jadi marilah kita saling menjaga, aware sama lingkungan, peduli.
itu. Jadi kita lebih peduli sama orang lain, lebih patuh dengan apa yang sudah dianjurkan pemerintah. Karena pada dasarnya pemerintah itu membuat aturan demi kebaikan kita. Ya, begitu. Oke. Jadi untuk masyarakat untuk saling menjaga diri ya, saling menjaga diri dan juga saling mawas ya. Mbak Mian, terakhir, setelah Anda masih dalam masa perawatan, kami doakan Anda segera pulih. Apa yang mau Anda lakukan setelah Anda nanti dinyatakan negatif, dinyatakan sudah sembuh dari COVID-19? Apakah masih akan tetap bekerja sebagai perawat di Wisma Atlet atau kembali pulang? Terus terang tadinya sebelumnya saya udah ada keinginan ingin kembali ke Solo bertemu dengan keluarga saya. Tapi melihat keadaan seperti ini, rasanya saya nggak sampai hati meninggalkan mereka di sini dengan keadaan yang benar-benar seperti ini. Jadi sepertinya saya akan masih tetap bertugas di sini. Tetap masih mau bertugas, padahal Anda tahu risiko besar sekali di depan Anda. Ya dengan segala resiko, ya tapi hati saya sebagai seorang tenaga kesehatan, saya nggak tega membiarkan teman-teman rekan-rekan saya yang sedang bertugas saat ini. Oke, terima kasih. Sangat mulia sekali. Terima kasih Mbak Mian sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Salam hormat untuk Mbak Mian dan juga seluruh tenaga kesehatan yang berada di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Semoga Mbak Mian juga bisa kembali pulih, kembali beraktivitas seperti biasa. Terima kasih Mbak Mian. Selamat malam, salam sehat selalu. Terima kasih.